Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, anggotanya terdiri dari Rizky Saipullah, Muhammad Haris Gumilar, Nindita Dewi Putri, Cynthia Nurjana, Fitri Intanolina, Desma Rahmawati, Sinta Oktapianti, dan Neng Mayang Holijia. Di sini kami akan membahas materi tentang diagnosa keperawatan. Apa itu diagnosa keperawatan? Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis tentang respon individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan yang aktual dan potensial atau proses kehidupan. Nanda Internasional 2007. Baik, selanjutnya diagnosa keperawatan merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia atau status kesehatan atau risiko perubahan pola dari individu atau kelompok di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan, membatasi, mencegah, atau mengubahnya. Dikutip oleh Carpenito tahun 2000. Sedangkan menurut Gordon, tahun 1982 mendefinisikan bahwa diagnosa keperawatan adalah masalah kesehatan aktual dan potensial di mana berdasarkan pendidikan dan pengalamannya, ia mampu dan mempunyai kewenangan untuk memberikan tindakan keperawatan. Menurut Schoenmaker tahun 1984 mendefinisikan diagnosa keperawatan sebagai keputusan klinis mengenal individu, keluarga, atau masyarakat yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data dan analisis cermat dan sistematis, memberikan dasar pembuatan ketentuan-ketentuan untuk terapi yang pasti di mana perawat bertanggung jawab. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai respon individu, keluarga, atau masyarakat yang diperoleh melalui proses pengumpulan data terhadap masalah kesehatan yang aktual maupun potensial guna menjaga status kesehatan. Baik, selanjutnya macam-macam diagnosa keperawatan. Baik, yang pertama, diagnosa keperawatan aktual atau actual nursing. Diagnosa adalah diagnosa yang menyajikan keadaan klinis yang telah memvalidasi melalui batasan karakteristik yang diidentifikasi. Baik, yang kedua, diagnosa keperawatan risiko dan risiko tinggi. Risk and high risk nursing diagnosa adalah keputusan klinis tentang individu, keluarga, atau komunitas yang sangat rentan untuk mengalami masalah dibanding individu atau kelompok lain pada situasi yang sama atau hampir sama. Risikonya yaitu menjelaskan masalah kesehatan yang nyata akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi. Dikutip oleh Cleat tahun 1990, syarat penulisan rumusan diagnosa ini adalah adanya unsur PE, di mana PE itu problem and etiology. Penggunaan istilah resiko atau resiko tinggi tergantung dari tingkat keparahan atau kerentanan terhadap masalah. Nah, yang ketiga, diagnosa keperawatan sejahtera atau wellness nursing diagnosa adalah penilaian klinis mengenai individu, kelompok, atau komunitas dalam transisi dari tingkat kesehatan khusus atau tertentu ke tingkat kesehatan atau kesejahteraan yang lebih baik. Dikutip oleh Nanda. Cara pembuatan diagnosa ini adalah dengan menggabungkan pernyataan fungsi positif dalam masing-masing pola kesehatan fungsional sebagai alat pengkajian yang disahkan. Nah, yang keempat, diagnosa keperawatan sindroma atau sindrom nursing diagnosa merupakan diagnosa keperawatan yang terdiri dari sekelompok diagnosa keperawatan aktual atau resiko yang diduga akan muncul karena suatu kejadian atau situasi tertentu. Menurut Nanda, ada dua jenis diagnosa sindrom. Yang pertama, sindrom trauma perkosaan atau rape trauma syndrome. Tanda dan gejala yang ditemui: cemas, takut, sedih, gangguan istirahat dan tidur, dan risiko tinggi nyeri sewaktu melakukan hubungan seksual.
Lalu yang kedua, resiko sindrom penyalahgunaan, risk for abuse syndrome. Contoh diagnosa risiko yang dapat ditegakkan seperti risiko ketidakberdayaan, risiko kerusakan integrasi jaringan, risiko konstipasi, risiko inspeksi risiko perubahan fungsi pernapasan, risiko terjadi perlukaan, risiko gangguan proses pikir, risiko gangguan gambaran diri, risiko mobilitas fisik. Nah, yang terakhir, yang kelima, diagnosa keperawatan kemungkinan atau possible nursing diagnosa merupakan pernyataan tentang masalah yang diduga masih memerlukan data tambahan dengan harapan masih diperlukan untuk memastikan adanya tanda dan gejala utama adanya faktor risiko. Contohnya, kemungkinan gangguan konsep diri seperti gambaran diri berhubungan dengan tindakan mastektomi. Baik, selanjutnya komponen diagnosa keperawatan. Baik, ada 3 komponen yang esensial dalam suatu diagnosa keperawatan yang telah dirujuk sebagai bentuk PES yang dikutip oleh Gordon tahun 1987, yang dimana P itu diidentifikasi sebagai masalah atau problem kesehatan, yang E menunjukkan etiologi atau penyebab dari problem, dan S menggambarkan sekelompok tanda dan gejala atau apa yang dikenal sebagai batasan karakteristik. Ketiga bagian ini dipadukan dalam suatu pernyataan dengan menggunakan yang berhubungan dengan. Yang ke-1, problem, yang disimbolkan dengan huruf P atau masalah. Tujuannya, menjalankan status kesehatan klien atau masalah kesehatan klien secara jelas dan sesingkat mungkin. Diagnosa keperawatan disusun dengan menggunakan standar yang telah disepakati oleh Nanda, Doengas, Carpenito, Gordon, dan lain-lain, supaya A. Perawat dapat berkomunikasi dengan istilah yang dimengerti secara umum. B. Memfasilitasi dan mengakses diagnosa keperawatan. C. Sebagai metode untuk mengidentifikasi perbedaan masalah keperawatan dengan masalah medis. Dan D. Meningkatkan kerjasama perawat dalam mendefinisikan diagnosa dari data pengkajian dan intervensi keperawatan sehingga dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Informasi yang ditampilkan pada setiap diagnosa keperawatan mencakup hal-hal berikut. Definisi merujuk kepada definisi Nanda yang digunakan pada diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan tersebut. Kemungkinan etiologi yang berhubungan dengan bagian ini menyatakan penyebab-penyebab yang mungkin untuk masalah yang telah diidentifikasi. Batasan karakteristik dibuktikan oleh bagian ini mencakup tanda dan gejala yang cukup jelas atau mengidentifikasi keberadaan suatu masalah. Lalu, sasaran atau tujuan pernyataan-pernyataan ini ditulis sesuai dengan objektif perilaku pasien. Lalu, ada intervensi dengan rasional tertentu. Lalu, hasil pasien yang diharapkan atau kriteria pulang atau informasi obat-obatan. Dua, etiologi yang disimbolkan dengan huruf E atau penyebab. Keadaan ini menunjukkan penyebab keadaan atau masalah kesehatan yang memberikan arah terhadap terapi keperawatan. Penyebabnya meliputi perilaku lingkungan, interaksi antara perilaku dan lingkungan. Unsur-unsur identifikasi etiologi. A. Patofisiologi penyakit adalah semua proses penyakit akut atau kronis yang dapat menyebabkan atau mendukung masalah. B. Situasional, personal dan lingkungan atau kurang pengetahuan, isolasi sosial dan lain-lain. C. Medikasi berhubungan dengan program pengobatan atau perawatan, keterbatasan institusi atau rumah sakit sehingga tidak mampu memberikan perawatan. D. Maturational adolescent, ketergantungan dalam kelompok young adult, menikah, hamil, menjadi orang tua dewasa, tekanan karir, tanda-tanda pubertas. Lalu yang ketiga, sign and symptom yang bersimbol S atau tanda dan gejala adalah ciri tanda atau gejala yang merupakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Jadi rumus diagnosis keperawatan adalah PE atau PS.
persyaratan penyusunan diagnosis keperawatan, perumusan harus jelas dan singkat dari respon klien terhadap situasi atau keadaan yang dihadapi. A. Spesifik dan akurat atau pasti. B. Dapat merupakan pernyataan dari penyebab. C. Memberikan arahan pada asuhan keperawatan. Dan D. Dapat dilaksanakan oleh perawat pencerminan keadaan kesehatan klien. Sifat-sifat proses keperawatan. Proses keperawatan memiliki beberapa sifat yang membedakannya dengan metode lain. Sifat pertama adalah dinamis, artinya setiap langkah dalam proses keperawatan dapat kita perbarui jika situasi yang kita hadapi berubah. Sifat kedua adalah siklus, artinya proses keperawatan berjalan menurut alur siklus tertentu. Pengkajian, menetap diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sifat ketiga adalah saling ketergantungan, artinya masing-masing tahapan pada proses keperawatan saling bergantung satu sama lain. Sifat terakhir adalah fleksibilitas, artinya urutan pelaksanaan proses keperawatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi klien. Asmadi 2008, Universitas Sumatera Utara. Lalu selanjutnya, teknik penentuan prioritas masalah keperawatan. Penentuan diagnosa keperawatan sangat penting karena akan memengaruhi tindakan keperawatan yang perawat akan lakukan sebagai berikut. Setelah merumuskan diagnosa keperawatan spesifik, perawat harus berpikir kritis guna menentukan tingkat prioritas diagnosa dengan membuat peringkat. Prioritas pemilihan diagnosa keperawatan adalah metode yang digunakan perawat dan klien untuk secara mutualisme membuat peringkat diagnosa dalam urutan kepentingan yang didasarkan pada keinginan, kebutuhan, dan keselamatan. Nah, jadi kesimpulannya, diagnosis keperawatan merupakan keputusan klinik tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual atau potensial, di mana berdasarkan pendidikan dan pengalamannya perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga, menurunkan, membatasi, mencegah, dan merubah status kesehatan klien. Dikutip oleh Carpenito tahun 2000, Gordon 1970, dan Nanda. Diagnosis keperawatan ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari pengkajian keperawatan klien. Diagnosis perawatan memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan klien yang nyata atau aktual dan kemungkinan akan terjadi, di mana pemecahannya dapat dilakukan dalam batas wewenang perawat. Nah, itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.